إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, semua limpahan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Terlebih Allah memberikan kenikmatan bugarnya badan kita, ringannya langkah kita, sehatnya badan kita untuk menghadiri salat Jumat di masjid yang mulia ini. Kemudian jemaah Jumat rahmani Allah wa iyyakum jami'an. Yang kedua, kami wasiatkan khususnya kepada saudara-saudara kita yang datang belakangan atau yang duduk-duduk di belakang terkait hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wa saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu." Sekiranya manusia mengetahui apa yang ada pada lantunan azan, kemudian apa yang terdapat pada saf-saf yang awal-awal ini, kemudian mereka tidak mendapati saf-saf awal itu kecuali dengan mengadakan undian. Karena tidak semuanya bisa masuk di saf pertama, saf kedua dan berikutnya. Mereka melakukan undian. Lastahamu. Maka mereka pasti akan melakukan undian. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di beberapa tempat di saf awal bukanlah milik ahli ilmu, bukanlah milik ustaz, bukanlah milik kiai, tapi milik orang-orang yang mereka ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita minim ilmu, kita minim ilmu pengetahuan agamanya, tapi ketika mendapati saf itu kosong, maka tempati. Itu milik kita, itu hak kita. Agar mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak memiliki apa-apa terkait agama ini. Tapi percayalah, ketika kita menyambut, ketika kita mengisi manfaat itu, ketika kita mendapatkan peluang itu, maka bisa jadi peluang itulah yang terbesar yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hanya tinggal kita. Apakah kita akan mempergunakan kenikmatan itu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah diri kita ingin melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan sampai kenikmatan yang banyak yang datang kepada diri-diri kita, sudah di hadapan kita, sudah di tangan kita kenikmatan itu, tapi kita tidak manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita baru menyadari bahwa kenikmatan yang datang dahulu kepada diri kita, kita baru menyadari kenikmatan itu tatkala kenikmatan itu hilang dari diri kita, menjauh dari diri kita, Allah cabut kenikmatan itu. Sehingga yang adalah penyesalan demi penyesalan
Mengapa dahulu ketika kenikmatan itu datang kepada diri kita, kita tidak melaksanakannya, kita tidak menyambutnya, kita tidak mensyukurinya, kita tidak menjadikan wasilah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'rifu qimatan ni'mati illa man faqadaha. Seseorang dia akan baru menyadari bahwa kenikmatan itu sesuatu yang besar, sesuatu yang berpengaruh tatkala kenikmatan itu telah hilang dari dirinya. Jamaah, tidak semuanya memiliki orang tua, tidak semuanya memiliki ayah dan ibu. Tetapi ketika kenikmatan itu datang kepada kita, maka jangan sampai kenikmatan itu kita sesali. Kita tidak pernah bersua bareng makan, tidak pernah mencium tangannya. Adanya orang tua tidak menjadikan diri kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kenikmatan itu Allah cabut, ayah kita wafatkan, ibu kita wafatkan, maka tinggallah satu waktu, tibalah satu waktu di mana waktu itu kita bisa merenung, kita menyesali, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kembali orang tua yang itu sungguh tidak akan mungkin Allah kabulkan. Maka kenikmatan-kenikmatan yang datang kepada kita, jangan sampai kenikmatan itu tidak menjadikan wasilah bagi diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan sampai juga ketika kenikmatan yang datang kepada kita, kita bandingkan dengan kenikmatan yang ada pada orang lain, pada tetangga kita, pada saudara kita, atau pada yang lain. Seolah-olah Allah memberikan kenikmatan itu salah, seolah-olah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Kita membandingkan dengan kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada siapapun, itulah kehendak Allah, kehendak sang pemberi rizki, zat pemberi rizki, zat yang memiliki semua yang maha kaya. Dia mengetahui apakah itu pantas atau tidak untuk diri kita. Maka jangan sampai kita cemburu dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Bisa jadi kenikmatan yang ada pada orang lain, kalau kenikmatan itu diberikan kepada kita, lalailah diri kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaslah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan porsi kenikmatan itu kepada masing-masing manusia itu sesuai dengan pengetahuan Allah yang sempurna. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadikan kenikmatan yang ada pada diri kita sebagai sarana, sebagai wasilah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun kenikmatan yang ada pada diri kita yang Allah berikan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya, kecil ataupun besar, banyak ataupun sedikit. Itulah kenikmatan yang ada pada diri kita yang wajib kita syukuri. Dan seandainya hari itu saja Allah memberi makan, kemudian hari yang lainnya tidak memberi makan, maka kata Nabi SAW, seolah-olah kenikmatan seluruh dunia itu ada pada dirinya. Lihatlah kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbih. Siapa saja di antara kalian yang ketika dia melakukan perjalanan keluar rumah, bersafar, berbelanja, atau pergi kemana saja, dia merasa aman. Tidak ada gangguan yang berarti. Kemudian kata Nabi SAW, mu'afan fi jasadi. Kemudian badannya segar, sehat, afiah. Tidak memiliki kesakitan. Dia bisa melaksanakan aktivitas apapun termasuk ibadah, salat, puasa, dan yang lainnya. Indahu qutu yaumi. Kemudian dia memiliki makanan pada hari itu saja. Bisa banyak, bisa sedikit, dia cukup untuk hari itu saja. Besok dia tidak tahu. Faka'annama hizat lahu dunya. Maka seolah-olah kenikmatan seluruh dunia ada pada diri dia. Bukankah nasi yang sesuap itu diinginkan oleh mereka yang sedang kelaparan? Sedikit saja.
Bukankah kesehatan badan itu itulah yang diinginkan oleh mereka yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit atau di mana saja? Bukankah keamanan pergi kemana-mana itulah yang mereka inginkan? Yang dilanda huru hara di mana-mana. Maka seolah-olah kenikmatan dunia itu ada pada diri dia. Maka tidak pantas kenikmatan yang ada pada diri kita, kita bandingkan dengan orang lain. Tetapi luput untuk disyukuri. Maka inilah seorang muslim. Dia bersyukur dan menjadikan wasilah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang diberikan kenikmatan, dia tidak layak untuk mencemburui kenikmatan orang lain. Dia tidak layak untuk melakukan dengki, iri, hasad kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Karena dengki, iri, hasad itu mengakibatkan hilangnya kenikmatan yang ada pada orang lain meskipun kenikmatan itu tidak pindah kepada dia. Seseorang yang hasad adalah dia ingin kenikmatan yang ada pada orang lain hilang. Dia senang dengan hilangnya kenikmatan yang ada pada orang lain meskipun kenikmatan itu tidak datang kepada diri dia. Namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita ketika kita melihat orang lain, tetangga kita, saudara kita memiliki kenikmatan baik itu dunia maupun amaliyah keislamannya, maka hendaklah kita pun melakukan hasad. Dan ini hasad yang diperbolehkan dalam agama kita disebut dengan ghibthah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad, tidak boleh ghibthah kecuali kepada dua perkara, kepada dua orang. Yang salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun 'allamahu Allahul Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang, kita boleh hasad, boleh iri, boleh dengki kepada orang ini, adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, dikaruniakan ilmu Al-Quran, dikaruniakan ilmu pengetahuan agama. Kemudian dengannya yatluna ana al-lail wa ana an-nahar. Kemudian dia membaca siang malam, terus begitu dia membacanya. Dikaruniakan dia bacaan Al-Quran yang baik, pengetahuan tentang Al-Quran yang baik, dan dia amalkan setiap hari, pagi, petang maupun malam. Pada saat itu, fasami'ahu jarun lah, maka tetangganya mendengar bacaan Al-Quran orang ini. Secara tidak langsung menggambarkan bahwa bacaan Al-Qurannya ini dikeraskan sehingga terdengar oleh tetangganya. Kemudian orang yang mendengar, tetangga yang mendengar ini pun hasad, iri terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Lalu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, laitani utitu misla ma utiya fulan. Ya Allah, seandainya engkau memberikan apa yang telah engkau berikan kepada dia. Kemudian dia pun mengatakan, fa'amiltu misla ma ya'mal. Aku pun akan mengamalkan sebagaimana dia mengamalkan, membaca pagi, siang, sore, malam. Dia baca. Dia berhasrat menginginkan hal yang sama dan dia pun berhasrat untuk melakukan hal yang sama terhadap apa yang Allah berikan kepada tetangganya. Itulah seorang muslim. Ketika melihat kebaikan orang lain, maka dia berniat agar kebaikan itu pun ada pada diri dia dan dia pun bisa mengamalkan amaliyah tersebut sebagaimana dia mengamalkannya. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun atahu Allahu malan. Seseorang yang Allah anugerahkan kepada dia harta kekayaan. Yang harta kekayaan itu tidak diberikan kepada orang lain kecuali kepada dia saja. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa yuhlikuhu fil haqq. Dan dia habiskan, dia tidak sisakan kecuali dia gelontorkan untuk dalam rangka kebaikan. Ada masjid yang lagi dibangun dia beri. Ada yatim yang membutuhkan dia bantu.
Fakir yang membutuhkan makanan, dia bantu. Seorang penuntut ilmu ingin menuntut ilmu ke luar negeri, dia bantu, dia biayai. Semuanya dihabiskan untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saksikan di zaman ini begitu banyak orang-orang seperti ini. Uang seperti tidak ada apa-apanya. Kalau uang itu ada di tangan kita, mungkin kita akan mempergunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi di tangannya, uang itu dihabiskan untuk kebaikan akhirat dia. Kita lihat, mungkin kita saksikan hari ini, ya, meskipun Allah wafatkan, tapi masih terasa bagaimana kenikmatan itu ada. Kenikmatan itu bisa kita rasakan. Maka ketika kita melihat ini, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, laitani utitu mithla ma utiya fulan. Ya Allah, semoga apa yang Allah berikan kepada dia, kepada orang ini, Engkau pun berikan kepadaku. Fa'amiltu mithla ma ya'mal. Dan aku pun akan mengamalkan sebagaimana dia mengamalkan, sebagaimana dia melakukannya, menghabiskannya. Kita senang melihat orang-orang seperti ini. Maka berupayalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pun memberikan yang sama dan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan hal yang sama. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang yang sama sehingga kita bisa berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kenikmatan itu datang, jangan pernah kita menyia-nyiakannya. Jangan pernah kita menolak kesempatan itu, kecuali kita melakukannya dengan segera. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.